Sahabat tani, tanah adalah tempat tanaman kita hidup. Tanah juga adalah tempat tanaman kita buat mencari makan. Dan di dalam tanah juga terdapat jutaan mikroorganisme bermanfaat untuk penyubur tanah, stimulan pertumbuhan tanaman, pelindung dari penyakit tanah, hingga pengurai residu dari bahan kimia. Jadi mari kita bahas 7 jenis mikroorganisme pembenah tanah. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM. Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua, amin. Dan langsung saja, ini dia 7 jenis mikroorganisme pembenah tanah. Pertama adalah Rhizobacteria. Rhizobacteria merupakan singkatan dari Rhizosfer bacteria, adalah sekumpulan mikroorganisme yang hidup di sekitaran zona perakaran tanaman, di mana Rhizobacteria ini memiliki kemampuan dalam mengikat nitrogen bebas di udara, kemudian memiliki kemampuan dalam pelarutan fosfat, kemudian juga berperan sebagai bioprotektan yang dapat memproteksi tanaman kita dari penyakit yang ada di dalam tanah, serta juga memiliki kemampuan dalam stimulasi pertumbuhan tanaman. Makanya mikroorganisme yang nomor 1 ini ya sahabat tani sering dikenal dengan istilah PGPR atau singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Dan beberapa mikroorganisme golongan PGPR diantaranya adalah pertama Rhizobium, kemudian yang kedua adalah Azospirillum, kemudian yang ketiga adalah Pseudomonas, lalu yang keempat adalah Bacillus, kemudian yang kelima adalah Azotobacter, dan yang keenam adalah Streptomyces. Dan buat Anda yang penasaran bagaimana sih kita tuh membuat Plant Growth Promoting Rhizobacteria ini, maka untuk yang berbahan baku dari akar putri malu, maka silahkan tonton pada video yang ini. Serta kalau bahan bakunya itu adalah akar bambu, maka silahkan tonton pada video yang ini. Lalu yang selanjutnya yaitu jamur Saccharomyces. Saccharomyces berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah jamur gula, di mana Saccharomyces banyak dipakai dalam pembuatan tape dan juga pembuatan roti. Dan jamur ini bekerja dengan melakukan perombakan gula sehingga membentuk karbon dioksida dan juga alkohol. Dan contohnya pada industri pembuatan roti, setelah Saccharomyces melakukan perombakan gula, maka karbon dioksida yang dihasilkannya bakalan terperangkap pada adonan sehingga membuat adonan itu jadi lebih mengembang. Dan pada bidang pertanian, Saccharomyces dimanfaatkan itu pertama buat membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Kedua, dapat berperan sebagai agen hayati yang dapat melindungi tanaman dari penyakit. Serta ini nih ya sahabat tani yang paling penting gitu kan, yaitu dapat melemahkan kekuatan dari suatu pestisida sehingga berpotensi sebagai mikroba bioremediasi atau pengurai residu-residu bahan-bahan kimia yang tertinggal di dalam tanah. Dan untuk pemanfaatannya sendiri, kita bisa gunakan ragi atau IM4 ya sahabat tani, yang terlebih dahulu kita lakukan namanya aktivasi. Dan tutorial aktivasinya ini silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Kemudian yang ketiga yaitu Aspergillus. Menurut jurnal berjudul Role of Aspergillus in Bioremediation Process, Aspergillus dapat mengurai residu-residu bahan kimia baik pada tanah dan juga pada air. Bahkan menurut Stefani ya sahabat tani pada jurnalnya tentang Aspergillus, jamur yang satu ini bahkan dapat mendegradasi senyawa pewarna tekstil. Maka dengan manfaat yang luar biasa ini, Aspergillus memiliki potensi besar sebagai pembenah
tanah. Dan cara pemanfaatan itu gampang loh ya sahabat tani. Cukup kita kumpulin nasi aja yang udah berjamur dan ada hijau-hijaunya gitu ya sahabat tani. Kemudian kita tambahkan pada air cucian beras dan juga gula ya sahabat tani. Dan biarkan itu teraktivasi selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu kan. Maka setelah bioaktivatornya itu jadi ya sahabat tani, maka bisa kita aplikasikan sebagai pembenah tanah dengan perbandingan aplikasi yaitu 1:20. Selanjutnya yang nomor 4 ya sahabat tani yaitu Nitrosomonas. Nitrosomonas adalah mikroorganisme yang mengoksidasi amonium menjadi nitrit dan proses ini disebut dengan proses nitrifikasi. Kembali pada PGPR yang kita bahas di awal tadi ya sahabat tani, atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria gitu kan, di mana sekelompok mikroorganisme rhizosfer memiliki peran dalam melakukan fiksasi nitrogen, di mana nitrogen bebas di udara kemudian dia tangkap gitu ya sahabat tani, kemudian dia ubah menjadi bentuk amonium. Lalu setelahnya ini maka peran mikroba selanjutnya yaitu Nitrosomonas yang kemudian mengubah menjadi bentuk nitrit atau NO2. Tapi nggak sampai di sini aja loh ya sahabat tani, karena setelah nitrogen dalam bentuk amonium itu diubah menjadi nitrit, itu nggak langsung bisa jadi nutrisi buat tanaman kita. Maka selanjutnya di sinilah ya sahabat tani peran mikroba selanjutnya yaitu yang kelima adalah Nitrobacter. Nitrit dan juga nitrat itu beda loh ya sahabat tani, di mana secara rumusnya itu nitrit adalah NO2 sedangkan nitrat itu NO3 gitu ya sahabat tani. Dan ketika tanaman menyerap nitrogen yang masih dalam bentuk nitrit secara berlebih ya sahabat tani, maka tanaman bakalan mengalami keracunan, sehingga ketika yang diharapkan itu adalah tanaman bisa tumbuh dengan subur-subur dan juga cantik-cantik, maka justru bakalan sebaliknya gitu ya sahabat tani, karena terganggunya proses metabolisme yang ada pada tanaman kita. Dan disinilah peran mikroba selanjutnya yaitu Nitrobacter yang merupakan mikroorganisme yang mengoksidasi nitrit menjadi bentuk nitrat gitu ya sahabat tani. Dan setelah nitrogen di sini sudah berubah menjadi bentuk nitrat, maka siap buat diserap tanaman sebagai nutrisi atau unsur hara yang bermanfaat pada masa vegetatif tanaman gitu ya sahabat tani. Makanya ada siklus mikroba gitu ya sahabat tani, mulai dari yang nomor 1 gitu kan yaitu Rhizobacteria, kemudian Nitrosomonas hingga Nitrobacter gitu ya sahabat tani. Dan semua ini memiliki peran masing-masing di dalam tanah pertanian kita gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah pada kesempatan-kesempatan lainnya juga saya bakal buatkan tutorial bagaimana membuat biang Nitrosomonas dan juga Nitrobacter gitu ya sahabat tani, dari bahan-bahan sederhana dan mudah buat kita lakuin gitu ya sahabat tani. Gimana? Mau apa mau banget? Ayo. Maka kalau mau banget gitu ya sahabat tani, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini gitu ya sahabat tani. Oke? Kemudian yang keenam ya sahabat tani, yaitu adalah Trichoderma. Trichoderma adalah jamur yang memiliki fungsi ganda, yaitu selain sebagai mikroorganisme yang berperan dalam perombakan bahan organik, juga Trichoderma berperan sebagai agen hayati yang dapat melindungi tanaman dari berbagai patogen di dalam tanah pertanian gitu ya sahabat tani. Dan bahkan menurut Susanto dan kawan-kawan gitu ya sahabat tani, pada jurnalnya tentang pemanfaatan 4 isolat Trichoderma untuk mengendalikan penyakit akar gada pada tanaman caesin, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perlakuan Trichoderma itu efektif gitu ya sahabat tani dalam mengendalikan penyakit akar gada dan juga meningkatkan hasil pada tanaman caesin gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang kepengen baca-baca jurnalnya gitu ya sahabat tani, maka silahkan jurnalnya saya taruhkan linknya pada kolom deskripsi dari video ini gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda juga gitu kan yang kepengen membuat pupuk
organik cair fase generatif dengan pemanfaatan trichoderma sebagai bioaktivatornya, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Ada kok ya sahabat tani di channel ini, oke? Dan yang terakhir ya sahabat tani, itu yang ketujuh adalah Lactobacillus. Lactobacillus atau bakteri asam laktat adalah jenis mikroorganisme yang dapat mengubah zat pati menjadi asam laktat sebagai metabolit primernya. Dan selain itu juga ya sahabat tani, menurut jurnal berjudul Potensi Senyawa Metabolit yang dihasilkan Lactobacillus sebagai bahan biopreservasi dan antibakteri pada bahan pangan asal hewan, Lactobacillus juga dapat menghasilkan metabolit sekunder gitu ya sahabat tani, yang dapat menghambat pertumbuhan patogen berupa senyawa hidrogen peroksida atau H2O2, kemudian asam lemak hidroksil, diasetil, reutrin, serta senyawa-senyawa lainnya juga. Dan untuk pemanfaatannya sendiri gitu ya sahabat tani, maka kita bisa gunakan IM4 yang berisikan Lactobacillus dan juga Saccharomyces pada pembuatan kompos pembenah tanah, atau mengkonversinya pada pembuatan asam amino gitu ya sahabat tani. Cukup dengan bahan-bahan yaitu telur, kemudian daun pepaya, kemudian kulit nanas, cuka, dan juga air kolam ikan. Dan kalau misalnya air kolam ikan sulit dicari, maka kita bisa ganti dengan IM4 dan juga air hujan gitu ya sahabat tani. Maka asam amino yang dihasilkan selain bermanfaat bagi tanaman, tetesan yang jatuh ke tanah juga dapat memperkaya dari keberagaman mikroorganisme di dalam tanah gitu ya sahabat tani. Dan penjelasan lebih detail soal pembuatan asam amino plus bakteri asam laktat ini lebih lengkapnya silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Dan mari kita simak ya sahabat tani bagaimana pengalaman beliau yang satu ini. Yo silahkan. Alhamdulillah semalam kita kan ada maulah pupuk cair, yaitu terbuat dari telur ayam, gula aren, sama cuka, sama air kolam, Daun pepaya, sama kulit nanas. Alhamdulillah ternyata lebih hijau, buahnya pun lebih lebat. Nah, mantap kan ya sahabat tani? Dan insya Allah pada beberapa video ke depan kita bakal lebih banyak melakukan uji mikroskopik bagaimana ketahanan suatu mikroorganisme terhadap suatu bahan kimia. Gimana? Serta mikroorganisme apa ajakah kira-kira yang mampu melemahkan kekuatan dari residu bahan-bahan kimia pada tanah pertanian sehingga tanah kita menjadi lebih sehat lagi. Gimana? Setuju? Apa setuju banget? Ayo. Jadi ya sahabat tani, silakan klik tombol jempolnya dan juga bagikan video ini biar manfaatnya jadi lebih besar lagi, oke? Dan di samping sini ya sahabat tani ada dua video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.